Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya sehat nggih? Alhamdulillah, Sehat, Pak. Pak. Sehat, Ya, Pak. sehat ya. Hujan enggak di sana? Kami di sini Gimana? gerimis, Pak. Oh, Mendung, gerimis. Pak. Oh iya, nggon aku ya mendung, Mbak Dia. Mbak Dia ya mendung. Mendung, Pak. Mendung Karenanya berarti tidak mendung. hujan ya, Mbak Dia. Mendung berarti bukan berarti hujan ya, Mbak Dia. Ya, hari ini siapa yang mau menunjukkan tugasnya? Mengenai sistem informasi manufaktur. Ya, siapa? Enggak, siapa saya harap menunjukkan ini tugasnya yang minggu kemarin sudah yang sudah itu siapa ya? Mbak Dia sudah, Mbak Indah sudah, Mbak Rina sudah, Mas Widodo sudah. Yuk yang baru 4 orang itu, yuk yang lain ayo. Monggo. Mbak Rini. Mbak Rini hadir? Hadir, Mm-mm. Pak. Hadir, Pak. Nah ya, tugasnya ya. Nang Iya, di Pak. di rumah apa di mana nih? Di rumah, Bapak. Lagi ngopo? Sebentar. Mbak Dia? Mbak Dia. Mbak Rini? Masih persiapan, Bapak. Oh, masa persiapan oh ya ya. Nggih. Tak tunggu Mbak, aku siap menunggumu. Sebentar ya. Sudah terlihat nggih, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Rini Dwi Anggraini, NIM 190101222. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, teknologi sistem telekomunikasi dalam penerapan SE. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif merupakan suatu sistem yang khusus dirancang bagi manajer pada tingkat perencanaan strategis. Sistem informasi eksekutif juga disebut sistem pendukung eksekutif, merupakan sistem informasi yang menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi eksternal dan internal yang berguna untuk
mengidentifikasi masalah, dan mengenali peluang. Selanjutnya adalah pengertian teknologi sistem telekomunikasi. Teknologi sistem telekomunikasi merupakan segala sesuatu yang dibuat untuk mempermudah dalam mengirim data atau informasi dari suatu individu ke individu lain atau suatu tempat ke tempat lain. Kemajuan teknologi telekomunikasi sekarang mempunyai pengaruh dalam perkembangan pengolahan data. Data dari satu tempat dapat dikirim ke tempat lain dengan alat telekomunikasi. Sistem informasi sekarang memanfaatkan alat telekomunikasi untuk membentuk suatu jaringan kerja komputer. Di dalam sistem telekomunikasi, istilah jaringan kerja network digunakan apabila paling sedikit dua atau lebih alat-alat dihubungkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah komponen sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi Sistem telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, maka ada 5 komponen yang tersedia, yaitu sebagai berikut. Yang satu, komputer atau terminal pengirim untuk mengirim data atau informasi. Kedua, media transmisi atau jalur kanal komunikasi yang akan membawa data yang dikirimkan dari sumber data yang dikirim. Ketiga, pemroses komunikasi merupakan alat pendukung transmisi data, misalnya modem, multiplexer, front-end processor, switching, dan lain-lain. 4. Perangkat lunak komunikasi yang akan mengendalikan proses komunikasi data. Yang kelima, komputer atau terminal penerima. Di sini adalah komponen-komponen sistem telekomunikasi. Terdapat komputer pengirim dan penerima, yang kedua media transmisi, yang ketiga pemroses komunikasi, yang keempat perangkat lunak komunikasi, kelima komputer penerima. Teknologi sistem telekomunikasi dalam penerapan SIE, yaitu teknologi sistem telekomunikasi memiliki peranan yang cukup penting dalam penerapannya pada sistem informasi eksekutif. Teknologi sistem telekomunikasi dapat mempermudah dalam mengirim data atau informasi antar eksekutif dengan terhubungnya dalam jaringan sistem informasi. Selain itu, penerapan teknologi sistem telekomunikasi pada sistem informasi eksekutif dapat mempercepat kebutuhan akan akses ke distribusi data. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk satu lagi siapa yang mau nampilkan tugasnya yuk, yang belum. Ini tadi Mbak Rini Dwi Anggreni. Wah jeneng apik tenan. Ayo. Yuk monggo siapa? Ayo monggo siapa yang mau ini? Mas Agus. Ya Pak, sebentar Pak. Mbak. Sudah kelihatan Pak. Sudah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak dosen, Bapak Eko Purwanto yang saya hormati dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang teknologi sistem telekomunikasi dalam penerapan sistem informasi eksekutif. Yang pertama, untuk pengertian sistem telekomunikasi. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya. Sedangkan pengertian sistem itu sendiri merupakan kesatuan yang terdiri dari input, proses, maupun output. Dengan demikian, sistem telekomunikasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pertukaran informasi. Dengan kata lain, sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun penyelenggara telekomunikasi sehingga telekomunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Adapun komponen-komponen pokok dalam sistem telekomunikasi ada 5, yaitu pertama informasi, pengirim atau pemancar informasi tersebut, kemudian media transmisinya, yang keempat aturan atau protokol ini dalam pengiriman informasinya, yang kelima penerima. Untuk informasi di sini bisa berupa suara, gambar, video, file, data berupa tulisan maupun teks. Untuk komponen yang kedua, pengirim atau pemancar, di sini berfungsi merubah informasi menjadi sinyal listrik atau elektromagnetik atau optik yang siap dikirimkan. Mungkin di awal informasinya berupa suara, kemudian melalui media nanti dirubah menjadi sebuah sinyal seperti ini, listrik atau elektromagnetik maupun optik. Kemudian yang ketiga komponennya media transmisi, yaitu alat yang berfungsi mengirimkan sinyal dari pengirim kepada penerima, misalnya saja kabel tembaga, kabel optik, ataupun lewat udara. Terkadang karena jarak yang jauh maka sinyal diubah lagi atau dimodulasi agar dapat dikirimkan dengan lebih baik. Kemudian yang komponen yang keempat yaitu aturan atau protokol, merupakan mekanisme atau aturan yang harus disepakati atau dipahami bersama dalam pengiriman, pentransmisian, dan penerimaan informasi. Yang kelima penerima, yaitu merubah kembali sinyal menjadi sebuah informasi atau pesan. Di sini ada contoh-contoh media transformasi, bisa berupa kabel LAN, kabel fiber maupun wireless, LAN card, dan juga ini kamera wireless. Kemudian ini gambaran tentang model jaringan telekomunikasi yang terdiri dari ada komputer pribadi, komputer jaringan dan terminalnya, kemudian terkoneksi dengan prosesor telekomunikasi, saling mengirimkan informasi. Ini informasinya dikirimkan dua arah. Kemudian melalui saluran komunikasi dikirimkan kembali ke prosesor telekomunikasi dan dikirim kembali juga ke software telekomunikasi dalam sebuah komputer. Adapun jenis-jenis telekomunikasi ini contohnya ada telegraf, ini sudah zaman dahulu, ini waktu sering digunakan pada peperangan dunia kedua dan sebelumnya. Telegraf merupakan menggunakan energi listrik sebagai media perambatannya. Pesan yang disampaikan masih berbentuk kode, disebut dengan kode Morse. Kemudian contoh yang kedua ada telepon. Tentu kita juga sudah sama-sama tahu tentang telepon ini, yang ketika faksimil, outputnya ini berupa cetak kertas atau teks atau gambar. Kemudian televisi ini outputnya ya informasinya berupa video dan suara, dan hanya berjalan satu arah saja, ini yaitu dari pengirim
penerima tidak bisa, penerimanya tidak bisa memberikan feedback atau pesan kembali. Kemudian ada radio, menyampaikan beberapa pesan berupa suara. Dan yang ketiga ini ada handphone atau telepon bergerak yang sering kita gunakan sekarang ini, bisa untuk mengirimkan informasi baik berupa suara, tulisan, gambar, video, file, dan lain-lain. Kemudian peranan telekomunikasi dalam kehidupan sehari-hari kita ini bisa kita lihat di sini contohnya, misalnya dari kantor kita bisa bekerja jauh, terkoneksi dengan internet, bisa bekerja dari rumah, kemudian bisa digunakan untuk ATM, game online maupun akses internet melalui kabin di pesawat juga ini. Pentingnya sistem telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi merupakan peralatan yang paling rumit di dunia. Tidak ada sistem lain yang lebih kompleks daripada jaringan telekomunikasi. Layanan telekomunikasi memiliki dampak penting pada pengembangan masyarakat. Pada negara berkembang, lebih dari 10 telepon dipunyai oleh 1.000 penduduk. Kemudian pada negara maju sekitar 500 sampai 600 telepon per 1.000 penduduknya. Untuk operasional dari masyarakat modern sangat tergantung pada telekomunikasi ini juga, misalnya lewat LAN, WLAN, email, telepon, fax, email, maupun handphone. Kemudian telekomunikasi memainkan peranan penting pada banyak bidang kehidupan sehari. Contohnya saja ini pada perbankan, ada e-banking, SMS banking. Kemudian pada penerbangan, untuk pengaturan penerbangan maupun pada pemesanan tiketnya, kemudian pada penjualan dan pemesanan secara online, kemudian pemesanan kamar hotel dan agen-agennya ini juga tentu secara online, pembelian material industri, kemudian operasional pemerintahan seperti perpajakan, maksudnya adalah pelaporan perpajakan seperti secara online, pelaporan SPT tahunan contohnya. Kemudian pada pendidikan, menyediakan sumber bahan ajar maupun sistem informasi pendidikan yang lain. Untuk terkait dengan sistem informasi eksekutif, di sini sistem informasi eksekutif adalah suatu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dalam menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Ini biasanya sebagai pertimbangan, biasanya dipertimbangkan sebagai bentuk dari sistem pendukung keputusan. Kemudian ini manfaat penerapan sistem telekomunikasi dalam SEE, salah satunya adalah pengiriman informasi dapat berjalan dengan mudah dan lebih cepat kepada penerima. Kemudian informasi akan lebih terjaga keamanannya karena ada proses enkripsi data. Yang ketiga, lebih mudah dalam memberikan maupun mengirimkan informasi kepada siapapun. Demikian presentasi dari saya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan. Ada enggak? Ya, silakan, ada enggak? Tidak ada. Tanya Mas Agus. Oh, ya, siapa nih? Yang bertanya siapa nih? Fajar, Mas Fajar. Mas Fajar, tanya kepada Pak Agus. Oh, Mas Fajar. Mas, berikan Mas. Menurut Mas Agus, seberapa penting sih sistem telekomunikasi itu untuk keberlangsungan
dalam hal ini sistem informasi eksekutif, Mas. Terima kasih, Mas. Iya, Mas Agus. Terima kasih Mas Fajar. Pertanyaannya tadi adalah yang ditanyakan seberapa pentingkah sistem telekomunikasi dalam SIE. Kita lihat dulu untuk SIE itu tujuan utamanya apa, yaitu SIE sistem informasi eksekutif yaitu untuk mengambil keputusan guna menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Tentu keputusan ini diambil oleh manajer senior dan keputusan langkah-langkah ini tentu didasarkan atas laporan-laporan atau hasil dari analisa proses yang berjalan di subsistem di bawahnya. Dengan adanya sistem telekomunikasi, tentunya banyak sekali manfaat ataupun penting sekali bagi berjalannya sistem informasi eksekutif dengan baik. Misalnya begini, ketika seorang manajer senior membutuhkan suatu data, kemudian data tersebut ternyata diolah dengan tidak menggunakan telekomunikasi atau data tersebut terletak pada antar cabang yang lain. Tentu kalau tidak ada telekomunikasi, tidak ada pengiriman data secara digital, proses data akan sampai kepada manajer senior akan berlangsung lebih lama daripada dengan dikirim dengan menggunakan sistem informasi telekomunikasi ini. Jadi salah satu keuntungannya atau pentingnya di sini adalah manajer senior dapat lebih cepat memperoleh data dan tentu lebih cepat juga untuk menentukan keputusan atau langkah-langkah yang akan diambil atas suatu permasalahan yang diambil. Demikian Mas Fajar, mungkin banyak kekurangan yang Pak Eka bisa menambahi. Oke Mas Fajar, Bipun. Terima kasih Mas Agus, jawaban yang super sekali. Ada yang lain yang mau tanya? Ada lagi? Baik, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rini dan Mas Agus ya mengenai sistem telekomunikasi dalam penerapan SIE. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Mas Agus tadi bahwa pada waktu ingin menerapkan sistem informasi eksekutif, di mana karakteristik dari SIE sendiri adalah dilihat dari sumber datanya, bahwa sumber data dari SIE ini adalah berasal dari internal dari satu organisasi atau perusahaan dan eksternal. Nah, internal berarti sumber dari sistem informasi yang ada di dalam atau di internal perusahaan, dan eksternal berasal dari sumber dari lingkungan luar perusahaan. Maka pemilihan perangkat teknologi telekomunikasinya atau model dari teknologi telekomunikasi maka harus diperhitungkan, dipikirkan, mengingat yang pertama adalah sumber data dari SIE ini bersumber dari internal maupun eksternal dari perusahaan. Kemudian yang kedua, bahwa pengguna dari SIE ini adalah seorang eksekutif, mengingat seorang eksekutif ini adalah seorang yang memiliki tingkat kesibukan yang sangat tinggi, ya, tingkat kegiatan yang sangat padat dan sibuk, sehingga SIE, informasi yang dihasilkan dari SIE harus bisa diakses atau bisa dimanfaatkan oleh seorang eksekutif secara fleksibel, ya, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dan dengan kondisi apapun harus bisa mengakses SIE. Maka harus pemilihan teknologi telekomunikasi ini sangat tepat, harus diperhitungkan, ya, maka teknologi telekomunikasi yang model seperti apa yang nanti bisa diterapkan untuk membangun atau mengimplementasikan SIE dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tentu saja ini antara perusahaan yang satu dengan yang lain atau organisasi satu dengan yang lain berbeda-beda, ya, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan atau organisasi. Mengingat juga sumber informasi yang didapatkan itu juga berbeda-beda antara perusahaan satu dengan yang lain. Intinya bahwa sumber informasi tadi ada dua sumber, internal dan eksternal, maka harus dipikirkan pemilihan teknologi telekomunikasinya
bahwa komponen pembentuk sistem informasi tadi juga sudah disampaikan, ada input, ada proses atau model, ada output, kemudian ada teknologi, ya database, kemudian ada kontrol dan seterusnya. Untuk komponen input sendiri pada waktu menginputkan suatu informasi, suatu data, maka harus di pemilihan teknologinya atau alat inputnya atau medianya harus disesuaikan dengan data yang akan diinputkan atau dimasukkan. Mengingat tadi sudah disampaikan data itu kan ada data mungkin data teks, data gambar atau data suara atau yang lainnya, ya, data video misalkan. Ya, maka harus disesuaikan dengan dia inputnya. Pemilihan media harus tepat, harus sesuai dengan data yang akan diinputkan. Kemudian model atau proses pun juga harus diperhitungkan apa modelnya, prosesnya itu menggunakan apa. Biasanya menggunakan logika apa yang digunakan, apakah logika untuk menerapkan data mining atau yang lain sebagainya, atau logika fuzzy dan sebagainya, atau menggunakan model matematika dan sebagainya. Itu yang berada di proses, di komponen proses atau komponen model. Kemudian output tentu saja ya laporan ya, maka output atau berupa dokumen atau berupa informasi tentu saja informasi yang berkualitas ya, yang nanti akan dimanfaatkan oleh seorang eksekutif. Maka harus memilih yang tepat, teknologi yang akan digunakan untuk apa, untuk bisa menampilkan output ya. Output bisa berupa tadi ya, bisa berupa suara, gambar, teks ataupun informasi lain yang tentu saja informasi yang berkualitas. Nah, ini kaitannya dengan teknologi tadi ya, empat input, proses, output itu harus pemilihannya harus tepat, harus sesuai dengan tadi data yang diinputkan ya, sesuai dengan datanya apa yang mau data diinputkan, kemudian prosesnya atau modelnya sesuai dengan logika yang digunakan, ya, apakah model matematika atau yang lain. Kemudian outputnya juga harus dipikirkan alat untuk menampilkan informasi atau dokumen yang seperti apa yang diinginkan oleh seorang eksekutif. Kemudian yang selanjutnya basis data juga penting ya, karena menerapkan sistem informasi tentu saja harus ada komponen basis data ya. Kalau komponen basis data tentu saja ada hardware, ada software dan ada data ya. Ada hardware yang untuk menerapkan basis datanya, kemudian ada software untuk relationship database manajemennya, DBMS-nya. Nah, ini harus dipilih yang tepat. Kemudian kontrol ya, tentu saja mengontrol secara operasional sistem ya, bisa mencegah atau bisa menangani apabila terjadi suatu kegagalan sistem, maka diperlukan suatu komponen kontrol untuk mengontrol berjalannya sistem tersebut. Nah, ini harus dipilih apa teknologi kira-kira yang sesuai ya, untuk implementasi SIE itu di komponen kontrol ini, yaitu mengontrol operasional dari sistem tersebut, kemudian bisa melakukan pencegahan atau bisa menangani apabila terjadi suatu kegagalan sistem misalkan. Kemudian di sini ada beberapa arsitektur pada waktu kita mau menerapkan suatu sistem informasi, terutama sistem informasi eksekutif ya, harus ada beberapa teknologi, arsitektur teknologi yang bisa atau arsitektur informasi yang bisa diterapkan. Nah, itu harus pemilihan ini juga harus menyesuaikan dari kebutuhan dari masing-masing perusahaan atau organisasi sendiri. Ada arsitektur teknologi informasi, ada arsitektur sistem informasi, ada infrastruktur. Nah, ini berbagai istilah yang sama sebenarnya. Ada istilah arsitektur teknologi informasi, ada istilah juga arsitektur sistem informasi, ada istilah infrastruktur teknologi informasi. Ya, sebenarnya ini adalah istilah-istilah yang sama. Ya, ini kemudian contoh arsitektur informasi ya, itu adalah menggambarkan bagaimana teknologi tadi ya, telekomunikasi itu antara teknologi telekomunikasi satu dengan yang lain itu saling terhubung ya, sehingga saling berkaitan ya, mengakses data atau server yang sama misalkan, sehingga membentuk suatu arsitektur informasi sehingga nanti akan menghasilkan suatu informasi yang nanti bisa dimanfaatkan oleh pengguna ya. Ya, kemudian bagaimana cara merencanakan, maka pada waktu kita mau mengimplementasikan suatu sistem informasi atau sistem informasi eksekutif, maka harus ada pemilihan arsitektur informasi. Maka bagaimana cara merencanakan arsitektur nanti pada waktu kita mengimplementasikan suatu sistem informasi atau sistem informasi eksekutif itu tepat. Maka yang pertama harus di data ya, data yang apa saja yang nanti akan digunakan.
Berarti data apa saja yang nanti akan dikumpulkan. Sumber datanya itu dari mana saja. Itu harus tahu. Pada waktu kita akan memilih suatu arsitektur informasi. Maka harus tahu sumber data dari sistem informasi ini nanti dari mana. Ya. Atau data apa saja yang nanti akan dikumpulkan. Ya. Harus tahu. Kita pada waktu kita pengen mengimplementasikan suatu sistem. Jadi sumber data itu dari mana. Ya. Terus bagaimana cara mengintegrasikan atau mengumpulkan data atau cara mendapatkan data itu bagaimana? Sistem pada waktu ingin mendapatkan data itu bagaimana caranya? Setelah tadi tahu data apa saja yang akan dibutuhkan atau akan dikumpulkan, kemudian tahu bagaimana cara mendapatkan data itu, kan ya. Oh, data itu ternyata sumber datanya itu tersebar dari sistem A, sistem B yang berada dalam suatu perusahaan. Maka sistem ini tersebar ya, atau database itu tersebar di berbagai macam database atau servernya banyak ya, server masing-masing sistem memiliki server misalkan. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan data itu gitu kan ya, maka harus dipikirkan ya, kaitannya dengan apa, pemilihan teknologi telekomunikasi yang tepat nanti ya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana cara mengirimkan data itu. Setelah tahu bagaimana cara mendapatkan, kemudian bagaimana cara mengirimkannya. Jaraknya ternyata dari sistem A sistem B itu jaraknya berjauhan misalkan. Bisa saja kan perusahaan itu antara bagian yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda tempat misalkan ya. Ingin mendapatkan informasi dari sistem produksi, berarti harus mengambil data yang ada di sistem informasi produksi. Ternyata sistem informasi produksinya atau bagian produksinya atau kantor produksinya itu berada di luar kota, padahal ini SI ini harus mengambil data itu misalkan ya. Maka kan harus sudah tahu kan informasi atau data yang diinginkan dikumpulkan adalah dari sistem produksi. Maka harus tahu bagaimana cara mendapatkan atau cara mengirimkan atau mendapatkan data itu melalui pemilihan teknologi telekomunikasi yang seperti apa. Apakah dengan membangun suatu MAN atau Metropolitan Area Network atau dengan menggunakan teknologi internet dengan virtual LAN misalkan atau yang seperti apa. Jadi pemilihan teknologi telekomunikasi itu harus dipikirkan ya. Nah, mungkin bagian keuangan berbeda tempat lagi. Nah, mungkin kantor-kantor ini berbeda-beda tempatnya misalkan, tidak jadi satu dalam satu perusahaan misalkan ya. Kan bisa saja kan kantor cabang kan, cabang bagian produksi di sana, bagian keuangan di sana misalkan, dan jaraknya berjauh. Maka teknologi apa yang tepat untuk mencari untuk bisa mengumpulkan ya atau mengirimkan data itu sehingga sampai ke server ya. Kemudian itu yang harus dipikirkan. Kemudian aplikasi-aplikasi apa saja yang nanti akan menggunakan data tersebut ya. Apakah aplikasi itu saling dihubungkan atau bagaimana ya cara untuk menerapkan SIE itu, biar SIE itu mengingat sumber informasi, sumber datanya itu berasal dari beberapa sistem yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Itu cara bagaimana cara merencanakan suatu arsitektur informasi. Nanti ada beberapa arsitektur informasi, ada yang tersentralisasi, ada desentralisasi, ada client server. Nah, itu pemilihan ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan atau sesuai dengan keberadaan perusahaan itu. Kalau ke perusahaan ini dari satu tempat ya, dalam satu lokasi, satu tempat, semua bagiannya berada dalam satu tempat, oke, enak saja ya membangunnya, pemilihannya. Tapi kalau ada kan perusahaan yang itu tersebar ya, bagian-bagiannya itu tersebar misalkan ya, bagian produksi atau kantor produksi sendiri, kantor keuangan, kantor SDM sendiri terpisah-pisah misalkan. Itu pemilihan arsitektur informasi ini menjadi suatu PR sendiri untuk bisa menggabungkan ini ya, sumber data ini, mengingat seorang eksekutif harus membutuhkan semua data dari masing-masing bagian tersebut. Nah, ini ada beberapa bentuk arsitektur informasi, yaitu ada tersentralisasi, ada desentralisasi, ada client server. Nanti bisa dilihat di materi hari ini ya, nanti untuk masing-masing arsitektur tersebut. Itu kemudian mungkin itu ya untuk hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Arini dan Mas Agus. Saya hanya menambahkan sedikit tadi mengenai arsitektur informasi yang belum disinggung oleh Mbak Arini maupun Mas Agus ya. Itu tadi pemilihan arsitektur informasi ini juga menjadi
pentingnya pada waktu kita mau mengimplementasikan suatu sistem informasi. Ya ini memang terlepas dari kita, misalkan kita pengen bangun programmer ya, programmer itu hanya membuat program, tapi kan pada waktu kita pengen mengimplementasikan suatu sistem, maka juga harus tahu ya, setidaknya tahu bagaimana tuh nanti arsitektur informasinya itu, bagaimana model arsitekturnya menggunakan yang bagaimana, menghemat sumber datanya dari mana saja ya, harus tahu sumber data ini tadi didapatkan dari mana saja, maka nanti akan berkaitan dengan pemilihan arsitektur informasi atau teknologi dari teknologi informasinya, arsitektur teknologi telekomunikasi atau arsitektur teknologi informasinya. Itu kemudian untuk minggu depan silakan dibuat materi mengenai sistem informasi manufaktur ya. Cari materi mengenai sistem informasi manufaktur, kemudian nanti minggu depan untuk dipresentasikan, ditampilkan ya, untuk yang belum ya, yang kalau yang sudah ya yang diberi kesempatan, yang belum dulu, yang belum presentasi nanti silakan untuk mempersiapkan diri untuk presentasi. Itu kira-kira ya Mas dan Mbak. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada silahkan absen di situ ya. Tadi sudah saya share di situ ya absennya, presensinya. Ya silahkan melakukan presensi, kemudian silahkan ke e-learning dan materinya ada di e-learning, kemudian tugasnya juga di materi itu nanti bisa dilihat. Itu. Itu ya cukup ya Mas, Mbak. Oke, Pak. Ya, ini lagi. Iya, Pak. Ya. Oke, silahkan kembali ke e-learning untuk melakukan presensi, juga bisa di sini atau di e-learning juga ada. Kemudian melihat materinya di e-learning, kemudian tugas nanti dikerjakan untuk minggu depan ya tugasnya. Iya, Pak. Baik, terima kasih, kita akhiri. Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Baik, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.